وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وولدائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita ribuan nikmat dan anugerahnya sehingga kita bisa hadir di majlis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kitab Bukhari Tafsir, Imam Al-Karmani meriwayatkan setunggal hadis pilihan Nabi nanti ngendikan, innallaha wakkala bi malakaini la udhkaru inda abdil muslimin fa yusalli alayya illa qala dhalikal malakani ghafarallahu lak wa qala ta'ala wa malaikatuhu amin. Wala udhkaru inda abdil muslimin fala yusalli alayya illa qala dhalikal malakani la ghafarallahu lak wa qala ta'ala wa malaikatuhu amin. Tentu Kanjeng Nabi ngendikan sungguhnya Allah itu mewakilkan kepadaku dua malaikat, yang mana ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut dan dia bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka dua malaikat ini tadi akan berkata, mendoakannya, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Kemudian Allah Ta'ala dan malaikatnya menjawab amin. Dan jika kok nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat tadi akan mendoakan la ghafarallahu lak, semoga Allah tidak mengampuni, waliyadzubillah. Maka dari itu kita, jika ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita harus bersolawat kepadanya. Karena juga ada pepatah yang mengatakan, man ahabba syai' kathura dzikruhu. Orang itu kalau cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Nah, kita ini semua sering menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada beliau. Semoga cinta kita ini tidak hanya bertepuk sebelah tangan, tapi juga dicintai balik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis majlis zikir sholawat fi khulusil qalbi. Niki aslinya kirang setunggal. Kadai wonten majlis ilmu, dados mboten hanya sholawat dan zikir tapi wonten ilmu. Karena masyhur wonten ceriyos tenggene hadis tenggene kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya'i karanganipun Syekh Abi Bakar Syato, yang punya karangan I'anatul Thalibin, yang mensyarahi kitab Fathul Mu'in yang biasa dikaji di pesantren. Nah, dalam kitab itu masyhur Kanjeng Nabi niku pernah mlebet ngene masjid, ada dua majlis di sana. Kemudian Kanjeng Nabi duduk di salah satu majlisnya. Yang satu itu majlis zikir kepada Allah, dan yang satu ini majlis ilmu, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan pemahaman-pemahaman fikih. Kanjeng Nabi duduk di situ. Kata Nabi, dua majlis ini adalah majlis yang baik, tapi salah satunya itu lebih utama daripada yang lain. Sahabat bertanya, kenapa bisa begitu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi berkata, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus untuk mengajarkan kepada para manusia sebagai mu'allim, pengajar ilmu. Maka ilmu ini penting. Maka sudah di majlis ini saya, karena tadi ada sholawat, ada zikir, kemudian setelah itu ada menyampaikan ilmu. Karena ilmu ini juga penting, Pak Ibu.
Karena apa nggih? Bisa majelis ilmu ini kan tadi Nabi Muhammad mengatakan lebih utama dari majelis zikir, karena majelis zikir dan sholawat itu kemaslahatannya kembali kepada diri sendiri, mentok kembali kepada majelis yang dia tempati. Tapi jika ilmu ini maslahatnya kepada semua orang, kepada agama Islam. Lah agama Islam ini bisa sampai kepada kita ini karena apa? Karena ilmu. Tidak ada ilmu peradaban Islam dari Kanjeng Nabi nggak akan bisa sampai jaya seperti sekarang. Semua ini berkat ilmu. Makanya orang ibadah itu yang penting pertama itu apa? Ilmu. Makanya masyhur tentang kitab Zubat Ibnu Ruslan yang dikatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang tidak berilmu terus beramal ya tentu saja diragukan amalnya, diterima atau tidak itu diragukan. Karena yang penting tadi nopo ilmu. Alhamdulillah kita semua di sini dikumpulkan dalam satu, mengumpulkan dua majelis tadi, juga majelis sholawat, majelis zikir, juga majelis ilmu. Insya Allah majelis ini penuh barokah. Insya Allah majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun jadi ini santai mawon, relax, tinggal ngopi monggo, rokokan monggo, dahar monggo, relax mawon. Terus malam niki adalah malam nisfu Sya'ban. Belum badhe matur sekedhik mawon dinten kadang-kadang. Terus alhamdulillah malam niki adalah malam nisfu Sya'ban. Tengene salah satu kitab At-Targhib wa Tarhib, Imam Al-Asbahani niku nate ngeriwayataken hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah nate ngendikan, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah lailatat tarwiyah wa lailatal arafah wa lailatal nahri wa lailatal fitri wa lailatan nisfi min Sya'ban. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka wajib baginya surga. Yang pertama nopo? Malam tarwiyah. Malam tarwiyah niku 8 Dzulhijjah sebelum Arafah. Kemudian malam Arafah, kemudian malam Idul Adha, kemudian malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah pada malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Maksudnya dawuh Kanjeng Nabi nopo? Wajibat lahul jannah niku nopo? Wajib baginya surga. Maksudnya boten kok terus orang yang menghidupkan langsung masuk surga, boten. Artinya bukan seperti itu. Tetap ibadah-ibadah lain itu juga dipertimbangkan. Tapi maksudnya pun ngeten, wajibat lahul jannah niku artinya orang yang menghidupkan malam-malam 5 ini tadi nanti akan dipermudah jalannya oleh Allah menuju surga. Digampangkan setelah menghidupkan malam-malam ini, setelah itu dia merasa mudah untuk beribadah, gitu. Mudah untuk sholat, mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jalannya ke surga itu dipermudah. Nah itu artinya apa? Wajibat lahul jannah. Boten kok terus orang yang menghidupkan malam ini terus masuk surga, sesuk enak-enakan boten sholat, boten poso, boten ngoten nggih. Nah terus lah menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini bagaimana caranya? Banyak sekali cara-cara yang digunakan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Termasuk yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Kenapa kok memperbanyak sholawat? Karena kita tahu bahwa Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ayat perintah sholawat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Masyhur kan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, 2 ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya kita diperintah untuk memperbanyak bacaan sholawat. Nah itu tadi apa? Sholawat. Yang kedua nopo? Kita diperintah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak doa.
Karena malam ini adalah suatu malam keistimewaan di mana doa-doa itu akan diijabahi. Lailatul Istijabah. Karena ulama banyak yang mengatakan bahwa ada 5 malam di mana doa-doa itu pasti terkabulkan. Nah, yang pertama itu adalah Lailatul Jumat. Dan pas saat ini itu malam Jumat. Yang kedua adalah malam Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Kemudian yang keempat malam 1 Rajab. Yang terakhir adalah malam Nisfu Sya'ban. Lah kita pada malam hari ini tuh mengumpulkan 2 malam, malam Jumat dan malam Nisfu Sya'ban. Makanya doa yang dipanjatkan pada malam hari ini insya Allah pasti diijabahi oleh Allah. Amin. 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 Lah masalah doa ini kalau badhe jelaskan sedikit. Dados doa niku adalah senjata bagi orang mukmin. Masyhur ad-du'a usilahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, di mana di Al-Qur'an dijelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Lah, kita berdoa kepada Allah itu wajib. Lah tapi niat kita berdoa itu apa? Satu, kita berdoa itu semata-mata taat terhadap perintah Allah, karena Allah sudah memerintah, kita harus menaati. Yang kedua, kita berdoa itu menunjukkan penghambaan kita terhadap Allah. Kita menunjukkan bahwa kita itu butuh terhadap Allah. Kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa. Semua itu karena Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ibadah, kita bisa menjadi maksud itu karena Allah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Kalau enggak dikehendaki Allah ya tidak bisa. Nah, artinya orang yang tidak mau berdoa berarti dia itu sombong. Seakan-akan dia merasa kuat. Dia merasa tidak butuh Allah. Dia merasa bisa sendiri. Nah, itu ampun capek ya teman-teman. Terus kita berdoa itu apa? Niat taat kepada perintah Allah. Kemudian menunjukkan penghambaan kita terhadap Allah. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita mempunyai mindset bahwasannya kita berdoa itu pasti diijabahi seperti apa yang kita minta. Ini jangan sampai kita punya mindset seperti itu. Karena apa? Allah mengijabahi itu juga kehendak Allah. Kita tidak bisa menutup Allah. Harus sesuai dengan apa yang kita minta. Lah berarti jenengan ngatur Gusti Allah. Dan jenengan sinten kok ngatur Gusti Allah. Makanya tenggene kitab Hikam niku Ibnu Athaillah As-Sakandari nanti ngendikan la yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi bid-du'ai mujiban liya'sik fa huwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu li nafsik la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi jangan sampai terakhirnya pengijabahan doa terhadapmu. Terus jenengan kok dongo sampun nangis-nangis, merintih-rintih berdoa njaluk nang Gusti Allah tapi gak diijabahi-ijabahi. Jangan sampai niku nyebabaken jenengan putus asa. Jangan sampai niku nyebabaken jenengan gelo akhirnya putus asa kalian rahmati Gusti Allah. Karena bahwa domina lakal ijabah. Gusti Allah yang menanggung ijabahnya doa ini sesuai apa yang dikehendaki Allah, bukan sesuai apa yang dikehendaki panjenengan. Dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu sesuai yang engkau kehendaki. Itu seumpami jenengan betah napa arto setunggal yuto, terus jenengan nyuwun tenggene Gusti Allah. Lah itu tidak mesti terus Gusti Allah harus mengijabahi seperti yang kamu minta 1 juta. Ya tidak mesti. Karena masalah ijabah itu murni wilayah Allah. Kita tidak punya wilayah apapun. Wilayah kita itu hanya meminta, berdoa. Urusan ijabah itu urusan Allah. Entah nanti diijabahi dalam bentuk apapun,
Atau mungkin tidak diijabahi ketika di dunia, tapi nanti diijabahi ketika di akhirat. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita sudah punya mindset seperti ini, ketika kita doa kok ternyata tidak sesuai harapan kita, itu mboten gelo gitu. Kadang ada orang yang doa tapi terus akhir-akhirnya gelo, mergo mboten diijabahi. Kok gak ndang diijabahi karo pangeran? Jadi pangeran ini kuasa pora ya, naudzubillah gitu. Jadi pengijaban tadi apa? Wilayah Allah. Kita tidak punya wilayah apapun. Semua itu atas kehendak Allah. Dan itu apa? Doa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Lah kadang kalau orang itu kok masih mempunyai harapan ketika doa kok nanti dia diijabahi terus senang gitu. Ketika mboten diijabahi terus ngersulo, niku berarti menunjukkan atas sifat kekanak-kanakannya. Makanya Ibnu Athaillah dan Hikam dengan dikatakan mata kunta idza uqtita basatokal atau wa idza munita qababokal manu fastadalla bidzalik ala subuli tufuliyat wa adami syirki fi ubudiyatik. Ketika engkau meminta terus dikasih, senang akhirnya berarti diberi permintaannya. Kemudian ketika meminta tidak diberi, akhirnya apa? Rasulullah gelo. Itu menunjukkan atas sifat kekanak-kanakanmu gitu. Dan tidak ada tulusmu, tidak ada ketulusanmu dalam ibadah kepada Allah. Cah cilik niku lah ketika nyuwun tenggene tiang sepai, ya, nyuwun ditubasaken dolanan. Ketika dituruti seneng. Tapi ketika mboten dituruti apa? Nangis. Ketika mboten dituruti apa? Ngamuk. Nah, niku cah cilik. Lah nek jenengan kalian Gusti Allah ngoten niku berarti jenengan kados bocah cilik. Bocah cilik. Ya ampun sampai ngoten niku. Terus mari kita perbaiki niat kita dalam berdoa. Kita mengatur mindset kita dalam berdoa. Jadi doa itu murni karena kita menaati perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan menunjukkan atas penghambaan kita bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa. Makanya kita meminta kepada Allah. Ini tadi memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, wau sampun kita lampahi wawasan Yasin ping 3. Ini juga termasuk salah satu cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi ada sebagian tiang, ada sebagian ulama bahkan yang mengklaim bahwasannya perbuatan ini itu tidak ada dasarnya. Membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dasarnya. Lah hal ini dibantah oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Beliau mengatakan klaim ini itu juga klaim yang tidak berdasar. Karena apa? Karena masyhur bacaan Al-Quran itu dibaca kapanpun boleh gitu. Bacaan Al-Quran dibaca berapa kali pun itu boleh. Tidak ada larangan sama sekali gitu. Jenengan saat ini mau Al-Baqarah ping 3 mboten napa-napa kok. Nggih. Terus mau Yasin 3 kali itu mboten napa-napa. Karena itu sudah masuk dari dalil umum tentang anjuran memperbanyak bacaan Al-Quran. Terus mboten usah risau kalau ada orang-orang yang mengklaim bahwa amalan-amalan ini tidak ada dasarnya. Mboten usah ragu, pun mantep mawon. Pokoknya maca Al-Quran nggih, maos Al-Quran kapanpun niku angsal gitu. Berapa kali pun niku boleh. Karena kalau baca Yasin itu di malam Jumat sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan Yasin di malam Jumat. Niku baca Al-Quran. Kemudian termasuk menghidupkan hari nisfu Sya'ban. Niku adalah berpuasa di hari nisfu Sya'ban. Jadi 15-nya besok, injing-injing ini. Karena
wonten hadis ingkang diriwayataken Sayyidina Ali niku Rasulullah nate ngendikan idza kanat lailatus sabat idza kanat lailatul nisfi min sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Ketika kok malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dengan sholat, dengan qiyamul lail, dan berpuasalah di harinya. Nah, dalam hal puasa ini ya, Imam Romli dalam fatawinya beliau mengatakan bahwa puasa ini adalah suatu yang sunnah, disunnahkan. Lah ulama lain seperti Imam Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa puasa ini sudah disunnahkan bukan karena nisfu Sya'bannya, tapi karena hari ini juga termasuk dalam anjuran puasa apa? Ayyamul bid. Jadi kanjeng Nabi itu nanti ngendikaken tentang masalah puasa Ayyamul bid. Ayyamul bid itu kapan? Tanggal 13, 14 dan 15. Nah kalau kita puasa besok tanggal 15 berarti juga sudah termasuk apa? Perintah puasa Ayyamul bid ya. Tengah bulan itu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir ini biasanya pun tenggene malam nisfu Sya'ban niku wonten salat sunnah. Nah dalam hal niki kula pertegas Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Thalibin, ini kitab masyhur di bidang fikih. Semua di pesantren mesti dikaji. Di dalam kitab niki niku beliau ngendikaken bahwasannya sholat nisfu Sya'ban niku bahya bid'atun qabihah wa ahaditsuhu maudhu'ah. Sholat nisfu Sya'ban itu adalah suatu yang bid'ah, tidak ada dasarnya dan hadis-hadisnya maudhu'. Tapi para ulama-ulama kita sekarang, termasuk Habib Umar bin Hafid Yaman itu mendikatkan nek badhe nglampahi sholat sunnah mboten napa-napa, asalkan sholatnya niku mboten diniati sholat nisfu Sya'ban, tapi diniati sholat sunnah mutlak. Nggih. Terus tasih napa lebet dalile sholat sunnah. Wong sholat niku sae kok, mboten enten sholat mboten sae. Tapi karena niki napa nggih mboten enten dasar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya dawuh ulama termasuk Habib Umar wau, kalau mau sholat monggo, tapi jangan diniatkan sholat nisfu Sya'ban. Niatnya niku napa? Sholat sunnah mutlak. Niku mesti sae pun. Karena sholat itu tidak ada yang tidak sah, semua sholat itu bagus. Pun mungkin niku mawon yang kan sakit kula aturaken, nggih mugi-mugi kita sedaya niki wau termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Karena dalam majelis ini tadi ada sholawat, ada zikir, ada majelis ilmu, ada doa, ada bacaan Al-Quran. Insya Allah kita semua ini tergolong orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban sehingga mendapat dawuhnya Kanjeng Nabi mau wajabat selahul jannah. Allahumma amin. Mungkin niku kan saged kawula aturaken kurang langkungipun kula nyuwun ageng pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.